Ya, Anda kembali bersama kami dalam Newsroom. Ini sudah bergabung Pak Jerry Sambuaga ya, Ketua Departemen Pemenangan Pemilu DPP Golkar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, ini Pak Jerry, tadi kita sudah ngobrol ya, tampaknya memang kalau Pak Erlangga sendiri memang sudah legowo ya seandainya tidak dipilih sebagai cawapres. Oh, kami tetap optimistis ya kalau di DPP, karena sesuai dengan apa yang kami putuskan kan ya, dan kami juga sudah komunikasi politik ya ke teman-teman partai koalisi dan juga partai pendukung dan juga ke Pak Presiden sendiri, bahwa memang kemungkinan kan pasti akan ada, selalu ada dan terbuka. Dan kami lihat saja tunggu tanggal mainnya kapan, tetapi dengan segala aset yang dimiliki oleh Pak Ketua Umum kami, ya saya pikir kita tetap dalam posisi untuk menunggu saja. Tapi tidak menjadikan syarat dukungan ya, tidak seperti misalnya PKS. Tidak. Kalau kami sih, misalnya ya, andai kata misalnya Pak Ketua Umum Pak Erlangga belum dipilih untuk menjadi calon pendamping, ya kami tetap mendukung Pak Jokowi sebagai presiden, karena kan mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung beliau itu kan sudah melewati tahapan yang cukup panjang ya, dari mulai Rapimnas sampai dengan Munas. Keputusan tertinggi dalam forum kami di Golkar itu kan di Munas, dan itu sudah ditetapkan dan saya pikir sudah final dan tidak bisa diganggu lagi. Jadi intinya memang apapun yang terjadi, apapun yang diputuskan, tetap Partai Golkar secara solid tetap mendukung Pak Jokowi. Nah, tadi kalau dari P3 sudah dapat sedikit bocoran-bocoran nih kira-kira siapa begitu ya, sedikit ramalan gitu. Karena memang kata Ketua Umum sering jalan dengan Jokowi begitu. Demikian juga Ketua Umum Golkar pastinya. Ya. Bocorannya gimana kalau dari Golkar? Ya, saya pikir semua Ketua Umum ya, termasuk P3, PKB dan semuanya, termasuk Golkar tentunya. Semua itu kan dekat ya, memiliki hubungan yang cukup akrab dan dekat dan secara profesional juga dengan Pak Presiden ya. Saya pikir ini semua memiliki kesempatan yang sama. Cuma kalau saya selaku kader Golkar ya tentu kami berharap ya, kami tentu juga berkesempatan ingin bisa berbuat lebih banyak apabila Ketua Umum kami bisa dipilih. Tapi kalau menurut dari P3 tadi ya Pak Arwani, bahwa anginnya ini lebih ke non parpol calonnya, karena agar tidak ada ini kecemburuan ya, satu nggak enak milih si A si B yang begini seperti itu. Iya, saya pikir kita tidak dalam posisi mendikotomikan ya partai politik atau non parpol atau profesional ya. Kami pikirkan yang menurut kami dari Golkar tentu yang paling terbaik untuk bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi itulah calon yang akan dipilih. Tapi dikotomi itu tidak bisa dihindarkan, Mas. Pasti itu menjadi jangan dari parpol atau dari kalangan mana, itu pertanyaannya. Ibaratnya jenis kelaminnya apa begitu kan? Saya pikir lebih kepada kemampuan ya, dan juga karena gini nih, Partai Golkar itu kan sebagai salah satu partai terbesar ya, terutama di parlemen ya. Tentu itu juga jadikan suatu modal dasar ya. Nah, itu kalau kita bicara secara dukungan partai politik. Tapi tidak hanya itu, Ketua Umum kami ini selain memang politisi, tetapi juga citra yang melekat pada beliau ini lebih kepada profesional ya. Artinya memang itu dua segmen itu didapati oleh beliau, dan saya pikir ini momen yang pas dan juga kesempatan dan juga aset yang memang saya pikir cukup cocok ya dan signifikan untuk Pak Jokowi. Ini mungkin Pak Adi deh, kalau menurut Pak Adi itu kita mencoba ideal lah, bicara lebih ideal dari segi kemampuan begitu, bukan dikotomi parpol, non parpol, militer dan lain sebagainya. Dari segi kemampuan menurut Anda siapa yang paling layak begitu? Saya kira semua kandidat yang disebutkan 10 mengerucut jadi 5 itu kapasitas dan kompetensinya oke, Rama. Misalnya ini nanti tergantung bagaimana Pak Jokowi ingin cari siapa pendampingnya. Misalnya ingin fokus dalam bidang ekonomi, maka muncul nama-nama seperti Erlangga ataupun yang dari kalangan profesional itu Bu Sri Mulyani. Mau profesional murni atau kalangan ekonom teknokrat berbasis politisi. Kan itu sebenarnya yang dimunculkan oleh teman-teman Golkar. Atau kalau ini mau mengantisipasi mengerasnya politik identitas, maka kemudian diambillah dari kalangan santri, partai politik Islam yang mewarisi Islam Jawa dan non-Jawa. Ini kan sebenarnya untuk menjaga stabilitas. Atau sekali lagi saya ulangi soal ini ke depan kok ancaman tentang keamanan dan pertahanan kita kan agak sedikit kebobolan. Maka muncul nama seperti Muldoko dan seterusnya. Inilah kemudian yang menurut saya di tengah peliknya lobby-lobby teman-teman internal koalisi, satu hal yang harus diperhatikan bahwa Pak Jokowi itu punya hak prerogatif siapa yang harus mendampingi dia 2019. Tentu harus punya chemistry yang sama. Tidak tergantung lagi dengan PDIP. Tentu ada investasi yang cukup besar mempertimbangkan itu. Tapi yang jelas Pak Jokowi sebagai presiden dan petahana saat ini juga menjadi pertimbangan penting siapa yang harus dipertimbangkan untuk. Tapi yang menarik PDIP tidak memaksakan kader Puan ya dalam arti. Nah itu bagusnya sekarang. Artinya koalisi pemerintah relatif terkonsolidasi dengan baik. Sekalipun ada letupan-letupan kecil itu makan masih bisa dikendalikan. Ketika PKB mengintimidasi Jokowi tidak akan menang ketika dengan Caimin, yang lain bilang itu biasa manuver dan semacamnya. Dinamika ini masih didesain dengan baik.
Makanya kemudian menurut saya konklusinya nanti cawapres Jokowi ini tentu selain soal-soal yang ideal harus memiliki chemistry untuk menghindari munculnya matahari kembar. Kan nggak lucu nanti seperti Pak SBY di awal-awal misalnya. Presidennya kemana, wapresnya kemana. Ini yang kemudian kita ingin hindari, Mbak Rahma. Bahwa persatuan dan penyamaan visi misi antara presiden dan wapres ini menjadi penting untuk membangun konsolidasi demokrasi kita ke depan 5 tahun. Kita kan sudah melampaui fase-fase transisi demokrasi kita yang sudah susah payah ini. Jadi 5 tahun ke depan selanjutnya ini sudah masuk tertib demokrasi, di mana basis pembangunan ekonomi sudah tidak ada lagi pertikaian dan konflik berbasis sara. Mestinya sudah begitu bicaranya. Nah, ini Pak Arwani, apakah masing-masing ketua umum atau dari partai politik juga diajak rembuk begitu? Ya, selama ini untuk memutuskan. Sementara ini komunikasi baru berjalan secara bilateral ya, Pak Jokowi dengan ketua umum P3 misalnya, dengan ketua umum Golkar dan sebagainya. Jadi tahapan selanjutnya tentu mungkin ya dalam waktu yang dekat ini Pak Jokowi mengumpulkan seluruh ketua umum partai pendukung itu. Barangkali juga menunggu 1-2 partai yang sebenarnya satu kakinya sudah dukung Pak Jokowi gitu, tetapi kaki yang satunya mungkin masih malu-malu. Siapa aja itu? PKB dan? Ya, ada beberapa partai lah, bisa jadi PKB atau PAN atau Demokrat gitu ya. Tapi Demokrat tetap ini ya. Yang menarik ini Demokrat lagi Pak Ade ya. Apakah nanti akan mengambil sikap seperti Pilpres sebelumnya, hanya tidak mendukung siapa-siapa jika tidak ada yang diangkat kadang? Statement dan sikap politik Demokrat ini kan selalu bersayap, Mbak. Non-blok ini kan menegaskan dia tidak kemana-mana. Inilah implikasi bahwa poros ke tengah itu kemungkinan munculnya cukup kecil. Karena sekarang sudah menyatukan pada kutub masing-masing. Grup Jokowi sudah jelas ada 5, yang lain kan kepada Pak Prabowo. Meski PKB, PAN, dan Demokrat masih belum menentukan sikap apapun, tapi orang sudah melihat telanjur, Demokrat hanya ingin AHY sebagai cawapres. Presidennya nggak ada. Ini yang kemudian menurut saya turut menjelaskan kenapa poros ketiga ini agak sulit. Nah, ini yang kenapa anasir-anasirnya itu kemudian menjadi penting untuk dijelaskan. Partai politik yang sudah definitif mendukung Jokowi itu kan sudah 5. PKB itu nggak dibaca, karena belum ada deklarasi mendukung Jokowi. Itu masih dianggap outsider sekarang. Kalau dari 2014 sampai 2019 masih dibaca. Tapi untuk 2019 sampai 2024 belum ada statement definitif seperti yang dilaksanakan oleh maksud saya P3, Golkar, PDIP, Hanura, dan Nasdem. Jadi sebenarnya manuver politik PKB dianggap outsider. Sekalipun PAN bermain di dua kaki dianggap outsider. Karena belum definitif dia mendeklar dukung Jokowi lagi atau tidak. Padahal Golkar, kalau dalam hal ini Golkar, dan ini menarik, Golkar dan PDIP ini sebenarnya perannya cukup besar lah ya dalam koalisi. Tapi mengapa tidak tadi itu seperti PKB mengajukan syarat dukungan? Karena begini, kalau bagi Golkar ya, mendukung itu kan harus tulus, harus ikhlas, harus murni, dan tidak disertai dengan syarat-syarat yang memaksa ya. Kami tidak mau mengikuti contoh teman-teman di partai politik lain yang agak sedikit agresif atau mengancam PKB gitu, dan Demokrat yang jelas mengajukan syarat dukungan kalau dengan kami sih, standarnya. karena kami mendukung itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan Indonesia, kepentingan bagaimana kami bisa mengkondisikan semua elemen-elemen elit politik, partai politik itu bersatu padu untuk menghadapi masalah-masalah bangsa. Jadi kami tidak dalam posisi personal gitu. Saya melihat teman-teman dengan segala hormat, teman-teman partai politik yang agak sedikit dalam tanda kutip mengancam itu, saya pikir tujuannya itu kurang begitu jelas. Apakah itu hanya tujuan untuk kemajuan Indonesia atau hanya tujuan untuk kita akan mendukung kalau dengan syarat ABC, tidak seperti itu. Tapi Anda sependapat tidak tadi sebelum Anda datang sudah bicara ya, kalau dulu kan ada pilkada rasa pilpres, kalau sekarang ini pilpres 2019 rasa 2024 begitu kan? Karena ini cawapres ini menjadi sangat strategis karena akan menjadi start ya untuk di 2024. Saya pikir saya sependapat ya tadi yang disampaikan. Memang siapapun wapres yang terpilih, saya pikir itu konsekuensi logisnya akan juga ikut juga dalam posisi yang strategis ya dalam pemerintahan pertama, dan kedua juga ikut mendapatkan efek yang menurut saya adalah efek elektoral yang baik untuk 2024. Kenapa? Karena tentu dari aspek popularitas, aspek akseptabilitas dan juga elektabilitas ya, itu kan bersama-sama dengan presiden itu kan dapat juga meningkatkan kualitas dan personifikasi dari Pak Wapres tersebut gitu kan, atau siapapun wapresnya. Nah, artinya siapapun itu nanti yang akan maju ke 2024 akan bisa dibantu dan juga ditunjang oleh pengalaman dan juga hal-hal yang sudah dilakukan bersama dengan Pak Jokowi di 2019 nanti.
nanti. Ya, saya pikir itu wajar-wajar saja dan itu merupakan mungkin daya tarik ya. Kenapa sekarang ini yang lebih apa namanya, lebih dibicarakan atau lebih hot itu wapresnya ketimbang presidennya. Kalau presidennya kita sudah tahu Pak Jokowi. Karena ini menentukan ya. Tapi seakan-akan tadi itu kata Pak Adi, seakan-akan Jokowi pasti menang aja gitu kan? Ya kalau kami pikir dari survei-survei yang ada ya tentu kita kan objektif ya. Walaupun kami pendukung partai apa namanya koalisi, tentu kami juga melihat secara objektif bagaimana survei-survei yang ada ini faktanya per hari ini kan semuanya unggul Pak Jokowi. Walaupun memang angkanya tidak sebesar mungkin Pak SBY di tahun 2009. Tapi kan tentu dengan elemen-elemen mendukung partai politik, relawan, dan juga hasil-hasil kerja pemerintah. Nah saya pikir ini yang paling penting. Tapi up and down tadi katanya hasil survei itu tergantung isu. Jadi masih rentan, tidak stabil seperti zaman SBY. Sehingga ini masih sangat rentan. Saya sepakat kalau memang survei itu up and down, betul. Karena kan survei itu kan per hari bisa beda. Tetapi kan kita jangan lupa ada satu hal yang tidak bisa kita kita hindari, bahwa keberhasilan pemerintah khususnya Pak Jokowi JK ini dalam mengelola pemerintahan, dalam memimpin Indonesia ini itu konkret rasanya, mulai dari bidang ekonomi, bidang keamanan, bidang naiknya lain-lain. Barang juga lebih konkret lagi Pak. Ya itu kalau kita bisa bicara segmen per segmen. Sama-sama konkret. Kita bicara segmen per segmen. Apalagi tadi mungkin beritanya mungkin baru keluar per hari itu kemarin itu Freeport itu kan kalau bisa lihat di media-media kan 51% akhirnya setelah 50 tahun lebih Pak Jokowi di bawah Pak Jokowi sekarang kita belum secara sah kan. Secara sah tetapi akan menjadi sah dan akan mungkin diberitakan secara luas nanti di media-media gitu, saya pikir begitu. Itu bukti konkret yang saya pikir cukup jelas. Tambahan elektabilitas atau popularitas bagi Jokowi tidak Freeport ini? Poinnya positif soal Freeport karena kan sejak lama akuisisi soal saham mayoritas ini kan diinginkan mulai sejak zaman Pak Harto sampai sekarang. Makanya kemudian dulu bilang yang tekan itu Pak Soeharto, kemudian yang berharap itu SBY, baru yang sekarang terrealisasi. Yang nyinyir itu adalah yang ingin ganti presiden 2019. Itu yang terjadi kan sekarang dinamikanya. Tapi tren positif, ekspektasi bahwa Freeport ini memberikan satu domain perkembangan ekonomi itu jauh. Memang harapan masyarakat di situ ya. Tapi sebelum yang itu sih menurut saya penting. Ini kan sebenarnya kalau melihat 5 partai politik yang sudah mendukung Jokowi tidak ada persoalan. Golkar menjamin siapapun cawapresnya pasti Legowo. P3 juga begitu. Tentu PDI, Nasdem dan Hanura kan yang tidak memiliki calon tidak ada persoalan. Lalu apa yang ditunggu kan begitu Pak Rahman. Nah cuaca cerah kan bisa ditafsirkan hal lain. Apa win-win solutionnya yang tidak melukai satu sama yang lain tentunya. Apa yang harus ditunggu kalau sudah tidak ada gejolak di dalam? Mungkin tradisi ya. Apa yang ditunggu? Mungkin dijawab dulu nih, apa yang ditunggu? Ya, ini kan nantinya akan menjadi sebuah pertarungan ya. Ya, tentu kita juga akan melihat sejauh mana pihak lawan. Ya, dalam hal ini teman-teman yang memang hampir dipastikan tidak akan bergabung di koalisi Jokowi. Kita tentu tidak ingin keputusan yang diambil ini terkesan tergesa-gesa atau mendahului musyawarah yang akan dilakukan oleh teman-teman partai politik. Dan barangkali karena memang ada keyakinan ya, misalnya kayak PKB ini kan barangkali hanya butuh cara untuk exit permitnya aja untuk bagaimana keluar dari selama ini yang hiruk pikuk dilakukan. Manuver yang dibuat sendiri. Barangkali teman Demokrat atau PAN misalnya mungkin bagaimana melakukan komunikasi dengan petinggi-petinggi yang lain, sesepuh partai seperti Pak Amin Rais dan sebagainya. Ini yang saya dapatkan seperti itu. Jadi Pak Jokowi menghargai betul ya keinginan sejumlah partai yang memang ingin bergabung ke tahap selanjutnya. Dan tentu ada limit waktu yang memang akan diberikan. Kalau memang tidak bisa bergabung ya udah kita tinggal. Dan Pak Jokowi masih memberikan batas waktu. Ya, kalau melihat seperti itu ya Pak Adi, bahwa berarti hampir bisa dipastikan ini bahwa calon presiden nanti hanya 2 begitu ya? Hanya 2. Bisa hampir. Dan saya pikir gitu. Tidak ada poros tengah. Kecenderungannya memang seperti itu, mengulang kontestasi 2004 yang lalu. Dua pasangan dan bisa jadi ada satu partai yang mungkin bingung nggak dapat nggak kesana nggak kemari gitu kan. Meskipun Mahkamah Konstitusi mungkin belum ada keputusan apapun kan soal gugatan MK tentang ambang batas presiden itu yang 20%. Belum ada. Tapi kan ini running terus, Rasma. Kalau seandainya tiba-tiba ada keputusan keluar atau nggak bakal ada ya nunggu pilpresnya berlalu? Kalau muncul zero threshold misalnya, saya kira akan banyak muncul calon presiden. Ya tergantung seperti itu ya. Ini tampaknya kita sudah selesai nih waktunya ya. Terima kasih ini Pak Jerry Sambuaga, terima kasih Pak Arwani Thomas
Romavi dan juga Pak Adi Prayitno. Dan pemirsa, siapa cawapres Jokowi ya sabar begitu ya. Pasti nanti juga tahu juga. Saya Rama Sarita. Kita kembali ke studio.